Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama dalam persekutuan kami sebagai orang percaya. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, di sore hari ini, kami akan diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, sebagai manusia kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu membutuhkan dan memerlukan Engkau untuk masuk dalam hidup kami, supaya ketika Engkau berada di dalam kehidupan ini Tuhan, ketika kami harus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, kami mampu dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami boleh melewati pergumulan-pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hari ini ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan ini, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan, kami boleh diberi pengertian dari Tuhan. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalani hidup ini, dan firman-Mu lah yang akan menjadi petunjuk dalam kami menjalani hidup ini. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini, supaya mereka semua juga dikuatkan dan diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya sebagai manusia, biarlah Tuhan memampukan dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua disatukan hati kami di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kitab Kejadian pasal 32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.
Shalom saudara-saudara, selamat sore. Firman Tuhan hari ini bertemakan bergumul bersama Allah mendatangkan pemulihan. Kata bergumul selalu memunculkan bahwa ada sesuatu pergumulan yang terjadi. Karena kalau tanpa ada pergumulan, maka tidak ada itu namanya bergumul. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini, siapa di antara kita sampai hari ini dalam menjalani hidupnya tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan pergumulan? Pergumulan hidup. Tentunya dalam seluruh kehidupan kita sebagai manusia, kita pernah menjumpai atau mengalami apa yang disebut dengan namanya pergumulan. Semua orang dalam hidup tahu dan mengalami apa yang disebut dengan pergumulan. Bahkan dikatakan bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sebuah pergumulan. Di dalam perjalanan hidup kita, kita merencanakan sesuatu. Di dalam pergumulan hidup kita, kita akan memutuskan sesuatu. Kita akan menjalankan sesuatu. Tentunya dalam kita menjalankan, memutuskan, atau melakukan perjalanan kehidupan kita, itu ada sebuah pergumulan di dalamnya. Sehingga akhirnya kita mulai merencanakan, mulai kita memikirkannya, kita menggumulinya bersama-sama. Kira-kira bagaimana supaya perjalanan hidup saya bisa baik, semua cita-cita saya bisa tercapai, apa yang saya inginkan itu bisa saya terima dengan baik. Maka pastilah setiap saat itu direnungkan, digumuli bersama-sama, sehingga apa yang menjadi cita-citanya itu akan tercapai. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat teks firman Tuhan pada sore hari ini, hari ini kita akan belajar dari Yakub. Kisah tentang Yakub ini bukan kisah yang masih baru bagi kita. Dari anak-anak sekolah minggu kita sudah mendengar tokoh siapa Yakub ini. Kejadian pasal 27 sampai dengan pasal yang ke-35 itu menceritakan panjang lebar tentang kehidupan Yakub. Dalam kehidupan yang dialami oleh Yakub, kalau Bapak Ibu nanti sampai di rumah boleh membaca di Kejadian 27 sampai Kejadian pasal 35, pergumulan hidup Yakub, perjalanan hidup Yakub itu syarat dengan yang apa disebut dengan namanya pergumulan. Perjalanan hidup Yakub tidak hanya mengalami jalan yang mulus, tetapi dia juga mengalami atau menemukan banyak masalah-masalah dalam kehidupannya. Ketika dia memulai hidup bersama-sama dengan ayahnya, ketika ayahnya akan memberkati atau memberikan berkat kepada Esau, lalu Yakub mencuri hak kesulungan kakaknya. Pergumulan Yakub itu tidak berhenti sampai ketika dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Tetapi ketika sampai Esau marah, sampai Yakub meninggalkan orang tuanya, meninggalkan tanah kelahirannya, karena dia melarikan diri dari kejaran Esau yang sangat marah ingin membunuhnya. Lalu dia mulai tinggal bersama pamannya Laban. Selama 20 tahun dia tinggal bersama dengan pamannya Laban. Di situ dia menikah, di situ dia memiliki anak. Selama pergumulan-pergumulan yang dialami dari ketika dia berada bersama dengan keluarganya atau orang tuanya, sampai dia mengasingkan diri, sampai dia tinggal bersama dengan Laban, sampai dia berkeluarga, itu syarat dengan apa yang namanya pergumulan. Karena di satu sisi dia mengalami sebuah tekanan yang mengatakan bahwa dia mengalami sebuah ketakutan. Ketakutan di mana dia sedang diincar-incar oleh kakaknya untuk dibunuh. Dia berusaha menghindar dari masalah besar yang ia hadapi. Dengan kata lain, relasi dia dengan Esau itu mengalami keretakan. Sampai padanya suatu masa di mana Tuhan ingin mempertemukan kembali antara Esau dengan Yakub. Teringat kembali apa yang dialami oleh Yakub, saudara-saudara, ketika apa yang sudah ia lakukan, apa yang ia lakukan kepada kakaknya Esau. Tetapi di sini dia mengalami sebuah ketakutan, di mana dia mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa. Dan ketika pergumulan itu ia hadapi, dia merasakan bahwa dia tidak mampu melewati ini semua. Apalagi sampai dia harus berhadapan muka dengan Esau. Karena Esau ingin membunuh dia.
Padahal kalau kita lihat sampai di teks Kejadian pasal 35, Esau pada akhirnya dia tidak akan membunuh dia. Justru Esau akan mengampuni dia dan relasi mereka menjadi baik kembali. Tapi itulah ketakutan-ketakutan orang yang melakukan kesalahan. Dia dihukum oleh rasa bersalahnya. Dan inilah menjadi sebuah pergumulan yang dihadapi oleh Yakub pada waktu itu menurut Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam sebuah pergumulan itu, kalau tadi kita sudah membaca teks firman Tuhan bersama-sama pada hari ini yang kita amati bersama-sama, kita melihat bahwa ada rasa takut yang mencekam yang dialami oleh Yakub. Kalau saudara membaca di pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, di situ kita akan menemukan berbagai cara yang dilakukan oleh Yakub supaya ketika dia akan berjumpa dengan Esau tidak akan marah atau membunuh dia. Istilahnya kalau dengan kata sekarang ada uang pelicin, ada sogokan-sogokan yang diberikan kepada Esau supaya Esau berbelas kasih kepada dia. Esau mau memaafkan dia. Maka mulailah dikirimkan orang-orangnya untuk mendahului Yakub, untuk melihat kira-kira ketika Yakub bertemu nanti Esau akan marah atau tidak. Itu terlihat di dalam pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika Yakub membawa upeti, ya katakanlah upeti, ya barang damai yang akan mendamaikan dia berusaha mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Esau. Itu adalah dengan maksud supaya Yakub melihat apa benar Esau ini masih menyimpan dendam atau masih marah kepada dia. Tetapi firman Tuhan kalau kita baca sampai di akhir ayat pasal 35 ini ternyata tidak dengan demikian. Di dalam ketakutan yang mencekam yang dialami oleh Yakub pada saatnya suatu masa dia mengalami pergumulan. Pergumulan itu dia lakukan bergumul bersama-sama dengan Allah. Dia merasa bahwa dia tidak mampu menghadapi Esau, dan itu adalah pergumulan yang terbesar yang dialami oleh Yakub. Dan pada saat pergumulan itulah dia menyerah kepada Allah dan mengatakan, aku tidak sanggup lagi. Aku takut untuk menemui Esau. Bagaimana caranya? Lalu terjadilah pergumulan antara Yakub bersama-sama dengan Tuhan. Itu terlihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32 yang kita baca dan kita renungkan menjadi perikop kita pada sore hari. Pergumulan Yakub bersama-sama dengan Tuhan, pergumulan Yakub bersama-sama dengan Allah, itu mau mengartikan, memberi arti bahwa Yakub menyadari keterbatasannya. Hanya Tuhan yang sanggup membantu dia untuk melewati pergumulan yang saat ini dia sedang hadapi. Pergumulan Yakub bersama-sama dengan Tuhan mengartikan juga bagaimana Yakub membuka dirinya, mempersilahkan Tuhan untuk mengarah dan mengatur. Semula dia dengan segala keegoisannya, dengan segala kesombongannya, dia merasa dia punya segala sesuatunya, dia bisa melakukan itu dengan apa yang ia miliki. Tapi pada satu titik, satu masa, ketika dia harus berjumpa dengan Esau, dia mengalami down dan mengalami ketakutan. Di dalam pergumulannya itu dia merasakan bahwa dia meminta atau mempersilahkan Tuhan untuk mengarahkan atau mengatur kehidupannya. Pergumulan Yakub bersama-sama dengan Tuhan itu juga mengartikan bagaimana Yakub, seorang yang gagah berani, seorang yang kuat, seorang yang sombong, seorang yang arogan, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengatakan bahwa kehendak Tuhan sajalah yang jadi ketika dia harus berhadapan dengan Esau nanti. Apapun yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Esau nanti, biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Itulah arti dari pergumulan-pergumulan yang dilakukan oleh Yakub kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara bisa kita lihat, di ayat yang ke-26 dalam Kejadian pasal 32. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Perhatikan sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ada keyakinan di dalam pergumulan yang hebat yang dialami oleh Yakub, dan dia sampaikan kepada Tuhan. Ada keyakinan bahwa berkat dan penyertaan Allah dalam hidupnya
itulah yang akan mengcover, itulah yang akan memprotek Yakub ketika pada satu masa pada akhirnya dia akan bertemu dengan Esau. Itu keyakinan iman yang dimiliki oleh Yakub di masa-masa dia menghadapi pergumulan. Ketika dia mau menyerahkan pergumulan itu dan dia mau bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Pergumulan Yakub bersama-sama dengan Tuhan juga mengandung arti ada sebuah perjumpaan. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang memulihkan antara diri Yakub bersama dengan Tuhan, maupun pemulihan antara diri Yakub dengan relasinya bersama-sama dengan kakaknya Esau. Ini adalah pergumulan Yakub bersama-sama dengan Tuhan yang mau mulai memberi arti sebuah pemulihan relasi, pemulihan hubungan baik antara Yakub dengan Tuhan maupun antara Yakub dengan Esau. Inilah sebuah pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh Yakub pada waktu itu. Ketika Yakub mulai melibatkan Tuhan untuk masuk di dalam setiap pergumulannya, maka semakin teguh dan semakin kuatlah ia. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, cerita yang senada juga cerita yang benar-benar terjadi bahwa seorang anak yang ingin membalas dendam terhadap perilaku ayahnya, bahwa anak ini diperkosa oleh ayahnya, dan untuk menahan malu itu supaya anaknya tidak menceritakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh ayahnya, dia akhirnya dipasung. Ketika anak ini sudah mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya dan dalam keadaan dirinya terpasung, maka dia semakin memiliki rasa dendam dan sakit hati. Dia sampai mengatakan, Tuhan, izinkan saya suatu saat nanti ketika saya bisa keluar dari tempat ini, saya akan berjumpa dengan ayah saya dan saya akan melakukan dan saya akan membalas apa sakit hati yang pernah saya rasakan. Masa depan saya hancur, bahkan saya saat ini sedang berpenjara karena saya dipasung oleh ayah saya. Sampai pada suatu masa bahwa cerita ini, bahwa pada akhirnya dia mampu melepaskan diri dari pasungan itu. Seperti janjinya dia, seperti apa yang ia yakini, seperti pada luka hatinya, bahwa dia akan mencari ayahnya, dia akan membalas dendamnya, dan dia akan membunuh ayahnya, karena ayahnya sudah menghancurkan masa depan dia. Ketika dia terlepas dari pasungan itu, dia mencari sebilah pisau, dan dia kembali bertemu ayahnya di rumah. Ketika dia mengetuk pintu rumah ayahnya, ada sebilah pisau di belakang tubuhnya dari seorang gadis ini, seorang anak yang sudah diperkosa oleh ayahnya ini. Lalu ayahnya membuka pintu itu. Ketika dia berhadapan muka dengan muka antara anak dan ayah, rasa dendam itu semakin membara dan dialami oleh anak perempuan ini. Ketika dia mengatakan, Tuhan, izinkanlah saatnya saya harus membalas dendam ini. Luka hati saya begitu pedih karena saya telah kehilangan masa-masa bahagia saya. Masa depan saya hancur karena pria atau laki-laki yang ada di depan saya. Ketika dia memulai memasukkan pergumulan itu, artinya ketika dia meminta pergumulan itu, dia melibatkan Tuhan masuk di dalam pergumulan itu. Tuhan justru mengarahkan hal yang lain kepada dia. Dia mengatakan, saatnya ketika kamu berjumpa dengan ayahmu, maka kamu harus bisa mengampuni dia. Maafkan dia, kasihi dia. Karena dia adalah seorang ayah yang penuh kasih. Kau harus bisa mengampuni dia. Bayangkan dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ketika diberhadapkan seperti itu, dia harus bisa dan berusaha mengampuni ayahnya yang telah menghancurkan masa depannya. Lalu lepaslah sebilah pisau yang ada di belakang dia yang dia persiapkan untuk menikam atau membalas dendamnya kepada ayahnya. Dan dia memberi pengampunan kepada ayah dan mengatakan, ayah, saya mengampuni kamu karena saya mengasihi. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang senada juga yang dialami oleh Yakub ketika dia mengalami pergumulan dalam hidupnya, sampai masa ketika dia melibatkan Tuhan masuk di dalam pergumulan hidupnya, dia menemukan sesuatu yang baru, sesuatu mata air yang luar biasa. Bahwa Yakub ternyata dia mengalami kesendirian, dia tidak tinggal dalam ketakutannya, dalam keputusasaannya yang membuat dia tidak bisa berpikir secara jernih. Begitu juga dengan anak perempuan tadi yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya. Ketika dia meminta Tuhan masuk dalam hidup dalam pergumulan yang paling hebat, ketika untuk mengambil sebuah keputusan, Yesus atau Tuhan justru mengatakan dia harus mengampuni ayahnya.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup di dalam menjalani hidup ini. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu sedang rasakan saat ini? Pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pelayanan bersama-sama, pergumulan antara relasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara. Pergumulan, kesedihan akibat duka cita karena kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Pergumulan-pergumulan hidup dalam masalah-masalah kehidupan yang terus menghampiri kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya melalui cerita tentang tokoh Alkitab Yakub. Bagaimana ketika Yakub mulai dalam pergumulan hidupnya, dia melibatkan Tuhan masuk dalam pergumulannya. Dia justru menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Dia memiliki keterbatasan manusia yang tidak mampu melakukan apapun. Hanya Tuhan yang sanggup mampu melewati bersama-sama dengan dia melalui pergumulan. Mungkin di antara kita, Bapak Ibu Saudara saya hadir pada saat ini, datang dengan pergumulan-pergumulan yang bermacam-macam. Mungkin bahkan tidak jarang di antara kita mulai berputus asa. Bahkan kita meragukan kehadiran Tuhan dalam pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita bersyukur hari ini Yakub melalui pemberitaan firman Tuhan kita dikuatkan. Bahwa ketika Yakub mempersilahkan Tuhan masuk dalam hidup dalam pergumulannya, maka semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Semua itu dapat dilakukan dengan baik, dapat dihadapi dengan baik karena ada Tuhan di dalamnya. Maka demikian juga sebagai orang percaya, ketika pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara saya menghampiri kehidupan kita, jangan biarkan kita menghadapinya sendiri. Karena kita adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Kita tidak mampu menemukan jalan keluar yang terbaik menurut cara kita. Kita hanya bisa meminta Tuhan masuk di dalam pergumulan kita dan membantu kita melewati, berjalan bersama-sama di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau cerita tentang Yakub, bagaimana pergumulan Yakub? Pergumulan yang luar biasa. Tapi ketika dia berhasil meminta atau mempersilahkan Tuhan masuk, maka dia bisa menyelesaikan masalah itu, pergumulan itu satu persatu. Sampai pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Esau, ada sebuah pengampunan, pemulihan relasi antara Yakub dengan Esau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bergumul bersama Allah mendatangkan pemulihan. Ini merupakan tema yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bergumul bersama Allah mendatangkan pemulihan berarti bahwa di dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, biarlah kita selalu membuka hati kita, mempersilahkan Tuhan masuk untuk di dalam pergumulan kita, mempersilahkan Tuhan mengarahkan, mengatur perjalanan kehidupan kita di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Ketika kita meminta Tuhan masuk dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, berarti kita mengatakan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengatakan kehendak Tuhan sajalah yang jadi atas setiap pergumulan yang terjadi atas hidup. Bahkan seperti keyakinan Yakub di ayat yang ke-26 yang mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sebelum Tuhan memberkati dia. Dia meyakini bahwa penyertaan dan berkat Tuhan itulah yang akan mengokohkan dia, meneguhkan dia. Maka demikian juga sebagai orang percaya, sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kita tetap meminta berkat dan penyertaan dari Tuhan itu terus berlaku di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang mengarahkan perjalanan kehidupan kita, maka segala sesuatu akan terhandle dengan baik. Semua akan di-cover, semua akan diprotek dengan baik oleh Allah ketika kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Bahkan di dalam pergumulan-pergumulan itu, izinkanlah Tuhan juga masuk untuk memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Memulihkan relasi-relasi antara kita dengan Tuhan. Mungkin ketika kita sebelum melibatkan Tuhan, kita merasa bahwa diri kita kuat, kita mampu melakukan apa saja tanpa Tuhan. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan dan kita merasakan bahwa saya tidak mampu untuk menghadapi hidup ini, maka disitulah relasi kita akan dipulihkan antara relasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita pada akhirnya mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan ketika pergumulan-pergumulan itu menyangkut relasi kita dengan sesama kita, dengan anggota-anggota keluarga kita, dengan teman-teman sesama pelayanan kita.
ketika kita meminta Tuhan masuk untuk membantu kita dalam masuk pergumulan-pergumulan dengan relasi itu, maka Tuhan akan masuk memulihkan relasi kita dengan sesama kita, seperti yang dialami oleh Yakub dengan Esau. Hari ini juga bersama-sama dengan bulan seni gerejawi mengambil tema ibadah yang memulihkan. Ibadah di sini artinya ada perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan memulihkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita kuat, membuat kita semakin diperbaharui semangat kita, karena merasa bahwa Tuhan itu terus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Itu juga yang diyakini oleh bersama-sama panitia bulan seni gerejawi GKI Kebayoran Baru selama bulan Agustus ini. Ibadah yang memulihkan, bahwa ibadah itu ada unsur perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Itu berarti bahwa kita membuka diri kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena ketika perjumpaan itu terjadi, relasi terjadi, relasi terbangun, relasi yang baik terbangun. Maka ketika relasi kita dengan Tuhan baik, maka relasi kita dengan sesama pun juga akan terpulihkan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya teringat dengan ketika saya membuka media sosial Facebook, saya teringat dengan teman saya yang sedang bergumul dalam duka citanya. Dia menceritakan tentang mengingat sebuah lagu tentang Allah peduli. Mungkin bisa ditayangkan tentang lirik lagu dari Allah peduli itu. Di situ dikatakan bahwa banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Bagian ref di situ dikatakan Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ini merupakan sebuah keyakinan bahwa ketika orang tersebut mengalami sebuah pergumulan karena kesedihan yang ia alami, dia meyakini ketika dia melibatkan Tuhan masuk di dalam pergumulan itu, dia berani mengatakan bahwa segala sesuatunya itu bisa dia lewati karena Allah peduli. Maka demikian jugalah dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam menyikapi atau menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan untuk mempersilahkan Yesus masuk di dalam kehidupan atau di dalam pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka karena kalau ketika dia masuk itu, maka semuanya akan terhandle dengan baik. Bukan berarti Yesus akan menghilangkan pergumulan itu. Pergumulan itu akan tetap ada, tapi kita akan menghadapinya, berjalannya itu tidak sendirian, tetapi kita bersama-sama dengan Yesus. Oleh sebab itu, yakinilah, mari kita membuka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan mempersilahkan dia masuk di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Maka Allah yang peduli itu, bergumul bersama Allah yang mendatangkan pemulihan itu, maka akan menjadi berkat bagi kita, bahkan menjadi kekuatan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya pada sore hari ini.